Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Victor Boy Setiawan dan Yos Jare. Masih tetap bersama di channel Gobes TV Channel. Dan di channel ini, kami akan menampilkan berbagai macam video-video menarik lainnya, dan bukan hanya film komedi pendek, lagu dalam komedi serta action komedi, bahkan kami akan menampilkan informasi-informasi penting lainnya, di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini, saya sengaja untuk meluangkan waktu kerja, demi mendapatkan informasi penting tentang budidaya yang sekarang lagi naik daun, yang pastinya akan bisa menghasilkan cuan. Sebelum kita lanjut ke video topik yang akan kami bagi ini, ada baiknya, mohon dukungannya untuk membangun channel ini, dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan ke semua media sosial, jika video ini bermanfaat untuk kita semua. Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kami makin semangat lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya untuk kita semua. Ikuti terus perjalanan kami ini, menuju ke lokasi tempat budidaya jamur tiram, yang dimana, sebagian orang tidak yakin untuk ikut budidaya jamur tiram ini di tempat yang iklim suhu cuacanya sangat panas. Kota Pontianak, salah satu tempat di mana tepat di garis khatulistiwa, yang iklim cuacanya cukup lumayan panas. Tapi, berkat ketekunan dan kesabaran, tak menjadi alasan untuk tidak berhasil untuk budidaya jamur tiram ini. Bagaimana video selengkapnya? Ikuti terus video ini, agar kita semua dapat pelajaran yang sangat bermanfaat, dan bisa menambah wawasan serta penghasilan kita sehari-harinya, dengan membudidayakan jamur tiram ini. Kita masuk sekarang ya, berada di posisi TKP gitu. Jangan dorong ya. TKP 24 jam. Kita udah sampai di rumahnya komandan. Komandan 321 ya. Udah sampai itu orangnya nih. Gimana Bang? Perjalanannya Bang? Keren kah? Lumayan berbelit. Hah? Karena ikut Google Map jadi berputar-putar. Ya, karena ikut Google Map ya, berputar-putar. Jauh jalannya kan, jalanannya jauh. Ini orang Ambawang. Jamur. Ini ada jamur. Ini apa Bang? Jamur. Ya, ini dia. Ini yang teman-teman penasaran kemarin yang saya posting itu. Akhirnya di sana. Dan kemarin teman-teman bertanyakan gimana cara proses Penanaman, pengembang-biakan atau budidaya jamur tiram. jamur tiram. Nih ikutin. Oke, yuk. Hah? Motor masuk dalam yuk. Jadi motor masuk dalam guys. Aduh. Oke, didorong dulu ya guys. Sampai sini. Nah ini nih pemilik jamur. Sekalian bikin konten ya Pak ya. Bayar ya. Kita sekalian promosi. Nggak bisa, harus bayar. Aneh disemprot pakai disinfektan. Nah ini banyak tumbuh-tumbuhan juga guys. Bunga-bunganya cantik-cantik ya nih. Nah, Ya orangnya kayaknya memang suka bunga lah ya. jadi alami, asri. Rumahnya nih asri, lumayan enak. Ya. Adem di sini guys. Jadi masih ada hutannya juga belakang. Nah ini Dan bekas peternakan buaya sisa-sisanya. loh sini. Bang, ini Bang. Hah? Peternakan buaya loh. Buaya. Tom ada, Panili ada, Semua ada. ada, Ya, selamat datang Pak ya. Dimitri Corona, ada. ya. Ya, mohon maskernya jangan dibuka, tapi pakai maskernya. Oh, ya. Jadi pemirsa untuk sahabat-sahabat Gobes Entertain ya. Jadi kita sekarang udah mereview dari tadi, sebenarnya dari kemarin ya, cuma kan belum sampai untuk kesulitnya. Jadi Yos Jare dan Bang Boy sekarang ada di TKP budidaya jamur tiram. Iya. Yang bertanya-tanya kemarin ya Bang ya. Iya, yang tanya-tanya gimana sih budidayanya kayak gitu. Nah, ini akan dijelaskan sama yang jadi- pakarnya, ahli.
Ya nanti kita tunggu ya, tunggu dia sempat dia masih nyiram tuh. Dia nyiram supaya nggak kena corona, bunga-bunga. Jadi boleh kita keliling-keliling dulu, Pak. Lihat dulu ya. Oke, kita lihat-lihat dulu nih. Ini nih. Nah, oh sini. Hati-hati kesenggol. Tasmu simpan dulu. Hati Iya. kesenggol ya. Kesenggol jamurnya. Nah, ini oh ada piara ikan juga, guys. Kesenggol langsung dibayar. Ikan juga, piara ikan. Oh. Lumayan nih. Bukan apa ya? Ikan duri. Nah, ini guys. Jadi rumahnya biarpun kecil, sempit, Ya. tapi ya sini Tapi bisa budayanya kan? udah Bisa nanam gini. lumayan. Modelnya kayak gini nanam. Nah, ini nih jamurnya udah. Hati ya, jamurnya Udah, ke jadi senggol. ini ini belum siap ya, belum siap panen nih. Belum. Baru hidup. Nah, Jadi kayak gini guys. Kerjanya Jadi yang cuma jamur. kerjanya cuman siram aja, jemur, Ini kan siram. apa ya? Kita nggak tahu ya. Ya nanti kita tanya-tanya. Masih Nah, ada senggol. ini dia. Oke, ini dia jamurnya nih. Ini jamur-jamur. Konten. Wih, Jadi tempatnya kecil ini, guys. Tapi bisa kita untuk budidaya ya kan gitu. ya jadi di rumah juga kalau misalnya nggak ada tempat, nggak perlu besar, ya kan? Iya. Begini aja, sebenarnya kreatif, inovatif dan sangat Produktif. Nah, juga menghasilkan, menghasilkan iya kan? cuan. Cuan. Jadi konten Mari yang itu yang tahu lagi. Baru aku mau hehe dari jendela. Oh ya. sih. Nah, yang ini bungkusan yang udah lama, Yang udah panen, yang duitnya udah udah panen ya. Ini duitnya udah ratusan juta dimakan. Dan Nah, ini masih bisa jadi oh, diolah lagi, Pak ya? Jadi pupuk ya, jadi pupuk. Diolah lagi ya. Budidaya cacing. Oh gitu. Budidaya cacing. Budidaya cacing. Sekarang cacing itu Mahal. yang dibutuhkan sama Ikatan Dokter Indonesia. Oh iya, cacing jenis apa tuh? Cacing jenisnya saya enggak kurang ngerti juga. Bukan jadi semacam saya. Hah? Macam saya, macam Kira-kira ini cacingnya. Cacing itu induknya kayak gini. Ini bukan cacing nih. Buntang. Moyangnya cacing. Ini bukan saya ini kalau katanya Lus tuh saya itu adalah pekantan. Pekantan Kalimantan Barat. Oke, ayo guys, kita masuk guys. Kita tanya-tanya. Kita ngobrol. Nah. Masuk dulu. Aku matikan mesin dulu. Oh iya. Kami tidak mau orangnya tidak ada. Bu negara. Kita udah ketemu sama Bang nih langsung Bang Letus ya. Dia sudah ternak Budidaya bukan ternak. Iya. Dia udah ternak buaya-buaya tuh. Ya, buaya-buaya yang ada di samping kiri kanan nih. Udah banyak. Jadi ini kita bukan survei itu ya, jamur tiram enggak. Kita tengok buaya-buaya yang Dari jendela bisa. Nah, ngeliatnya asli. hasil. Ini guys. Nah, ini samping Sampingnya kiri. sebagian yang itu ya. Di Banyaknya di sana tadi. samping jendela nih guys, biar pemeliharaannya, perawatannya. Jadi cukup simpel guys. Untuk pemeliharaannya nih. Kalau orang bikin akuarium kan di dalamnya ikan, kalau kita akuarium dalamnya jamur. Iya. Jadi pandangannya tuh ke sana. Jamur akuarium. Sedap. Keren. Wah, kena kopirik lagu ini. Bilang kan lah nanti. Jadi kalau usaha, terutama di komoditi, di usaha Iya. tani khususnya, banyak orang ngambil keputusan yang udah pada umumnya orang lain lakukan.
Iya. Salah satu contoh karet, Karet. sawit, padi. Jadi mereka itu turun temurun jadinya istilahnya membudidayakan pekerjaan yang udah-udah. Iya. Kadang bertentangan dari apa yang mereka kerjakan dengan hasilnya tidak sesuai, tapi masih mereka kerjakan. Iya. Kan aneh. Ya. Gitu. Memang yang namanya tantangan-tantangan ataupun resiko di bidang usaha atau kerja apapun pasti ada. Cuman yang namanya resiko ini namanya manusiawi, tapi dia tidak mau untuk dapatkan resiko. Iya. Manusiawi, tidak mau orang rata-rata Iya. punya resiko. Tapi dalam hal ini apa boleh buat, itulah namanya kodrat. Resiko tidak bisa dihindari. Iya. Cuman kita hanya bisa meminimalisir Iya. resiko-resiko yang akan terjadi di satu bidang usaha ataupun satu bidang tani, usaha tani. Nah, gimana nih cara meminimalisirkan resiko tadi? Ya, tergantung kita mau ngambil keputusannya Di mana? di bidang usaha apa. Ya betul. Kalau menurut aku, kalau misalnya disuruh memilih usaha atau bidang komoditi apa, dari sekian banyaknya kami survei dan sekian banyaknya kami geluti, dari itu tadi karet, sawit, padi dan lain-lain sebagainya, sampailah ke keraton kemarin. Keraton kena juga ya. Nah, keraton satu-satunya komoditi yang layak yang menurut kami yang udah ngalami itu benar-benar tidak bisa kita hindari. Kalau menurut kami itu satu-satunya yang bisa kita ambil jamur tiram. Jamur tiram. Kalau yang lain bisa dihindari jam ya. Kalau yang lainnya resiko yang mengingat resiko tadi, kalau kita bahas tentang resiko, waduh, berat. Pengerjaannya pun luar biasa. Iya. Dan memang butuh benar-benar kita harus fokus dengan itu gitu, dengan pekerjaan itu. Jadi this is as simple gitu. Iya. Apa sebab kami pilih jamur tiram dari sekian banyaknya komoditi atau usaha tani yang lain? Pertama, pengerjaannya simpel, mudah, sederhana, semua orang bisa. Lalu Nggak kemudian kita Tempatnya tidak kecil. mutlak, kita tidak mutlak harus keluar rumah, meninggalkan anak bini, harus keluar dinas keluar provinsi, luar kota dan sebagainya, apalagi sampai keluar negeri, sampai terpisah dengan keluarga, tidak perlu tuh. Nah, di jamur tiram ini selain dia asik, hobi pun tersalurkan, terus yang utama nih hasil dahsyat. Itu per kilonya berapa kalau di itu? Udah kita jalani 9 tahunan ini, baru 9 tahunan ini, harga kita tidak pernah berubah dari dulu. Oh, gitu. Tetap 35.000 per kilo. Oh iya. Stabil ya. Ya. Nggak ada nurun, nggak naik. Terus kemudian dampak negatif yang lainnya, terutama saat sekarang kondisi yang kita hadapi, Iya. virus corona, Iya. ditambah lagi yang sekarang Omikron, Benar. macam-macam. Jadi bisa kita buktikan semua usaha yang ada macet, Iya. terimbas semua. Jadi akibatnya kita susah untuk dapetin penghasilan. Iya. Warung kopi pagi harus tutup, apalagi namanya PPKM tutup. Benar. Nggak mau tahu dia usaha apa, tutup. Tapi luar biasanya jamur, selain dia punya vitamin-vitamin yang bermanfaat dalam tubuh, sampailah ke antibodi, sampailah ke ke kekuatan tubuh. Iya. Itu ada di dalam kandungan dia, vitamin dan sebagainya. Nah, mau dia corona ke, mau dia marona ke, corona ke, omicoron ke, akunya coron lah. Saudaranya cungkring kan. Nah, jamur tetap dibutuhkan manusia. Iya. Karena kaitannya dengan keprotein ke badan. Iya, betul. Dalam tubuh ya, vitamin ya paling itu. Terus kok dia nggak bisa putus? Bagaimana mau putus? Orang butuh. Iya. Dia pesan. Masa dia pesan kita biarkan? Memang ini bidang pekerjaan kita. Benar. Nah, orang pesan ya udah kita antar. PPKM misalnya, ya udah lewat lain lah, jalan lain. Iya. Nama nggak PPKM, pandai-pandai kau milih jalan. Iya. Pandai-pandai kau mencari jalan.
Betul ya. PPKM, pandai-pandai kau cari jalan. Nah. Jadi umur dia dari kita mulai perawatan sampai ke proses Dari bibit. dari bibit sampai ke proses panen itu berapa hari? Ini udah masuk, namanya udah masuk edukasi nih. Iya. Mohon maaf sebelumnya edukasi ini kita masukkan dalam satu kesatuan program kita. Oh gitu. Jadi ya, kalaupun pamannya hanya sekedar informasi, enggak Iya, masalah. sekedar informasi ya. Informasinya. Kalau kita punya backlog, rata-rata ya kita katakan dengan petani-petani yang ada tuh untuk panen perdana dari pertama kita susun backlognya sampai ke panen itu 1 bulan 2 minggu. 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Jangka waktunya ya. Ya, kalau mau cerita dari awal dari pembuatan Backlog, backlognya sampailah ke panen itu lama. Iya. Memakan waktu hingga 3 sampai 6 bulan. Iya, betul. Dan itu pun belum tentu jadi. Iya, kan memang harus Kita mulai steril dari kan. awal. Iya. Pembuatan backlog, pembuatan bibit, inokulasi, apalah namanya segala Banyak-banyak macam lah ya. yang membutuhkan sterilisasi yang kuat. Iya. Jadi ruangan apa segala macam itu harus bersih, Oh, gitu. steril. Iya. Jangan kata kita mau ngerokok, debu setitik pun dilarang masuk. Oh, gitu. Makanya tulisan debu dilarang masuk, apalagi hidupnya debu. Nah itu. Hidupnya debu. Ya. Ini induk debu nih. Bukan. Ini Pekantan Kalimantan ah. Yos jaringnya kata Yunus. Tapi makanya kita selalu katakan dengan petani itu karena kami tidak mau dikatakan PHP. Iya. Banyak petani nyatakan mulai dari pengerjaan sampai ke panen pertama itu berapa lama? Nggak pernah kita katakan jangka singkat. Iya. Kita tetap katakan jangka waktu yang Panjang. standar. Iya. Yang standar pada umumnya terjadi 1 bulan 2 minggu. 1 bulan minggu ya. Tapi kenyataan yang ada di lapangan petani kita khususnya sebelum 1 bulan 2 minggu, Itu udah agak 2 minggu sampai 3 minggu udah panen. udah panen. Tuh. Udah panen, bukan tumbuh tapi udah panen. Tuh. Luar biasa ya kan? Nah, makanya dalam hal ini kita tidak mau mengatakan ini 3 minggu tumbuh loh, ini 3 minggu udah panen loh, kita tidak mau mengatakan itu. Khawatirnya tidak sesuai dengan harapan mereka. Benar. Otomatis kalau tidak sesuai dengan harapan mereka pasti kita dikatakan PHP, Iya, betul. asal pembohong dan sebagainya kan. Kita ngomong yang sebenarnya pun masih dikatakan PHP, Iya, kami masih dikatakan pembohong. Sampai Iya. kami dimarah-marah. Apa sebabnya? Kami bilang minimal tumbuh atau sampai panen perdana 1 bulan 2 minggu. Iya. Ternyata tumbuhnya 2 minggu udah panen, Lebih cepat dari itu 3 minggu udah panen. Kami Iya. tetap dikatakan pembohong, Masih dikatakan kan masih dikatakan pembohong. Dia bilang aku, bapak bilang katanya 1 bulan 2 minggu, tapi ternyata 2 minggu udah tumbuh. Nah, ini sebenarnya yang konslet siapa? Dianya atau apa itu? Konslet emang itu. terus panennya berapa banyak nih? Nah tergantung dari jumlah backlog atau Ya, jumlah benar-benar. wadah yang ada. Yang kita rawat itu kan? Ya, namun dalam hal ini itu tadi mohon maaf kita tidak bisa menjelaskan Jelaskan detail, detailnya kan Iya. butuhkan sedikit waktu Ya, untuk iya. pembahasan itu. Makanya itu kita masukkan di dalam satu paket dengan program. Dengan program bagi Iya. trainingnya bang. Iya, training. Ketika bang memesan bibit misalnya 1 PO sekian ribu misalnya kan 1 Iya. PO-nya. Nah nanti itu akan satu paket dengan itu maksudnya. Dengan trainingnya, dengan pembinaan-pembinaannya, diajarin sampai panennya, bang, yang sampai panen loh. Iya. Bayangkan nggak ada di Pontianak atau di Kalimantan Barat yang termasuk yang sudah saya survei kemana-mana ya. Nggak ada yang kayak gini, serius. Iya. Biasanya kita beli bibit tanam sendiri, mati Iya, benar. terserah, nanti beli lagi gitu kan. Itu kan Iya, kemauan iya. orang pabriknya sih. Yang orang pembibitannya, tapi ini enggak ya. Ini mereka kerjakan dengan melayani, dengan tulus ya. Fokus. Mudah-mudahan dengan kefokusan mereka di jamur tiram ini bermanfaat bagi semua orang dan bisa apa, Amin, amin. berkah buat semua orang ya di Amin, Kalimantan Barat khususnya. Jadi banyak yang sukses ikut mereka juga gitu kan. Iya. Amin ya. Sip. Oke. Yuk. Jadi untuk di Pontianak ini baru bapak lah mungkin ya? Nah, banyak. Udah banyak. Oh, banyak yang ikut juga. Budidaya itu banyak pembudidaya. Heeh. Cuman dalam hal ini tingkat penjualan Mereka. apa namanya mereka apa ya kurang lebih sih ya kurang lebih namanya penjualan ini kan masing-masing strategi. Nah terus kemudian khusus untuk usaha jamur tiram itu petani Kalimantan Barat dikumpulkan semua
artinya seluruh hasil jamur yang ada dikumpulkan semua masih belum bisa mencukupi permintaan Masih kurang pasar. ya. Masih kurang. Berarti memang perlu budidaya lebih banyak gitu. Ya, artinya gini, artinya permintaan besar. Iya. Setiap hari, Setiap hari ya. bukan setiap bulan. Lumayan itu. Setiap hari. Makanya kekurangan bahan itu kita alami sampai lah detik ini. Jadi, petani jamur yang ada ini kita kumpulkan masih kurang. iya. Masih produksinya masih itu yang maksudnya permintaan pasar itu banyak kan. Iya, Sampai 50 tahun pun sudah kami hitung, sampai 50 tahun ke depan pun potensi usaha jamur tiram itu masih sangat luas. sangat prospek lah ya. Ya. Om, Sesuai dengan pertumbuhan. kita jalan-jalan Om, gabut. Iya, gabut. Ini ya. Jadi Ini salah satu rekan kita di CU. CU ya, CUKB. Nah, kalau soal pembiayaan pendanaan mungkin bisa langsung ke beliau. Oke. Modalnya kurang, ya, mana Kecuali ada sertifikat, ya kan? Sertifikatnya pun banyak kayak Bang Boy tadi tuh lagi ngurus NPWP ya. Buat dia usaha, jadi waktu itu dia pernah dom juga. Dia sebenarnya orang nih, Bang Boy ini orang yang sukses sebenarnya. Jadi cerita namanya usaha ya, namanya kita di atas di bawah tuh biasa. Iya. saya duluan nih. Disambil. Ya begitu. Jadi kita kumpul nih khusus di rumahnya Bang Letus, kita cuma pengen tahu aja gitu. Iya. Kawan-kawan tuh nggak salah lagi karena mungkin penjelasan saya kurang Iya, gitu ya. benar. Jadi teman-teman mau pesan langsung kita antarkan ke sini dan silahkan PO sendiri sama mereka ya. Dan tadi mereka bilang langsung satu paket dengan training atau dengan cara-cara kerjanya gimana gitu kan, merawatnya gimana, apa yang perlu disemprot ya kan. Udah begitu aja, itu aja satu paket lah. Atau sampai dompet penuh lah. Sampai dompet sampai dompet penuh, dompet penuh, cuan. Duit lagi. Jadi kerjaan paling mudah ya memang ini kan. Nah, kerjaan paling simpel yang ini memang jamur tiram gitu Bang. Jadi menurut kami itu kami. Jadi dari sekian banyak usaha tani, kami tetap memilih jamur tiram. Budidaya jamur tiram. Usaha tani yang lainnya inilah keputusan akhirnya. Iya. Jadi kalau enggak ini, kalau saya katakan rugi kalau enggak apa. Iya. Makanya ini kan saya bikin dikit-dikit vlog ini kan untuk biar wawasan teman-teman juga ada minat gitu. Kemarin juga ada minat. Cuman dikarenakan dia belum tahu gimana cara takut. Nah, iya. Kita jelasin, mereka bilang kami kurang paham gitu. Jadi mudah-mudahan melalui penjelasan Bang Letus ya yang sebagai pemilik dan pengusaha jamur tiram ini, teman-teman semua termasuk Gobes Entertain Kuburaya bisa punya inisiatif berbondong-bondong untuk usaha ini. Jadi semakin besarnya di keluar, cuannya banyak. Oke, kita lanjut nih ngopi bersama Yos Jare dan Bang Boy Setiawan ya. Ya terus ada juga Om kita paling ganteng Om Paulus ya. Paulus dengan Bang Letus ya. Di sini ada semua, pokoknya lengkap kita. Kita sharing-sharing dulu sini. Bukan kebetulan sih ya, tapi memang nggak sengaja. Nggak sengaja, memang rencananya tadi kan cuma mau ngambil surat NPWP rencananya tadi. Cuman minat saya kan memang pingin mau tahu gimana sih cara budidayanya jamur tiram ini gitu, Pak. Mau lihat juga lokasinya gimana, cara pembuatan rak-raknya itu gimana. Oh, rupanya simpel kayak gini. Oh, bahan-bahannya di kampung banyak, Yos. Ya, di rumah kampung kita banyak. Pak Kades ya, Pak Kades juga ambil bagian nih sama Pak Ade. Ya, benar tuh. Pak Kades. Kemudian tuh, nih Yos Jare nih. Jadi awas kalau enggak pesan ya PO Yos sama Yos ngambil 50 juta. Satu mantap. Amin. Nah, jadi buat teman-teman dan juga para teman-teman yang dari Desa Ambawang, Desa Air Putih, Telonangka, Kuburaya, pokoknya sekecamatan Kubu lah ya. Nah, jadi mari kita budidayakan jamur tiram ini agar omset pemasukan kita bertambah. Selain kerja sawit, terus gula merah juga kan, gula merah juga di Ambawang di Ambawang juga ada. Terus di Telonangka juga udah banyak. Jamur tiram ini kita kayaknya belum dengar kan? Belum dengar. Ada yang budidaya. Ya, mudah-mudahan lah. Semua kita teman-teman pingin coba untuk budidaya jamur tiram ini. Nah, nanti kita akan datangkan nih Bang siapa? Bang Letus. Bang Letus. Nah, jadi
sebagai narasumber kita nanti untuk Ya, kita pelatihan dan di sebagai owner juga ya, owner ya. pemilik ya, pemilik. Nah, pemilik juga. Pemilik. Dan kita sudah tengsi. Ya. Budidaya jamur tiram. Betul. Tiram. Nah. Sedap. Oke, sip. Oke. Kita ngopi-ngopi dulu guys ya. Jadi bersama teman-teman. Semuanya juga jangan lupa ngopi biar matanya melek. Jangan kayak saya tiap malam tidak tidur. Kalau mikirin lagu saya belum Ini keluar nih. untuk Om Paulus fasilitator juga loh. Iya. Oh, gitu ya. Fasilitator apa ke lembaga-lembaga Iya, dan sebagainya. Mm-mm. Beliau juga memfasilitasi jadwal-jadwal pertemuan kita dengan petinggi-petinggi di sana. Oh gitu. Lihat betapa besarnya potensi jamur tiram. Benar. Nah, itu nanti dikembangkan ke seluruh terutama tingkat kabupaten kecamatan. Iya. Ya di Kubu juga ada tuh CUKB. Iya. Nah, CU udah ada. Saya udah sering ke sana Iya. sampai ke Batang. Lu Batang. Kalau Berarti udah sampai ke Gunung Ambawang, Pak? Udah. Udah. Pertama saya ke sana perintisnya. Iya. Nah, di Seraso Jaya saya jadi manajernya pertama. Oh. Saya pukul. Iya, Jadi tahu orang lama tuh Gunung Ambawang. Iya, berarti dengan Pak Sael tahu ya. Ya, tahu. Pak Sael, Pak Ahang. Tahu. Nah, benar. Pak Ahang. Teman saya. Iya, Pak Sael, guru. Ya? Bapak aku namanya saya. Oh, Kirain Pak Sael yang sana yang di kampung serius saya. Padahal saya lama loh di Ambawang juga, tapi saya tidak pernah dari berkarya ya kan. Di Ambawang saya berkarya, tapi nggak pernah nih. Oh ini anaknya Pak. Anaknya Dio. Ternyata namanya sama. Roberto Sael Singku. Iya. Dari marga Singku. Iya. Masuk Ujang Beraya apa? Kelana tuh. Nah, Itu bapaknya saya. iya kan? Iya. Ini bapaknya, anaknya. Saya anaknya yang kedua. Setiawan ini. Iya. Abangnya lagi. Abangnya si Eko. Nah, ini adiknya. Iya. Ini adiknya. Saya adiknya. Pas kebetulan berarti udah tahu kan. Kan bapak kita tuh. Ini banyak yang kenal gak dengan dia? Saya nabu dia waktu di pertambangan. Iya. Masuk organisasi bapakmu. Iya. Ekonya di mana sekarang? Masih di kampung, Pak. Oh iya. Di kampung, masih kerja di kampung. Oke, Jadi ya. saya coba lah, mungkin coba merintis buka usaha ini juga kan di kampung. Ya, jadi sekian dari saya, Jare, dan ini. Nah, dan saya sendiri Victor Boy Setiawan, Ya. pemilik channel Gobes TV Channel dan Gobes Entertain. Ya, si. Jangan lupa dukung terus channel kita. Selain konten film komedi juga kita akan ngevlog tempat-tempat wisata dan tempat-tempat wisata usaha Usaha. di mana itu bisa menghasilkan cuan. Iya, oke guys. Sampai jumpa. Bye. Nanti kita jalan-jalan lagi lihat-lihat jamur-jamurnya. Oke guys. Oke guys, jadi kita mau coba ya lihat-lihat lokasi tempat pembudidayaannya, tempatnya gimana, biar kalian bisa tahu. Ini ternak apa? Oh, sampai kloknya nih. Nih, ya. Udah karena habis dipanen ini udah enggak ada lagi. Ya, nah ini dia. Jadi kita masuk dari mana? Oh, udah masuk. Udah masuk. Nah, kita cuma lihat dari sekitar. Oh ya. Jadi ini bahannya cuma pakai paranet guys. Paranet, ini paranet murah juga. Bahannya berapa? 1 meter pun berapa? Jadi udah dingin. Iya. Nah. Ini guys. Udah backlognya guys. Jadi ini tidak boleh sembarangan masuk. Jadi kita cukup memantau dari luar saja ya guys. Tuh guys. Ini yang ini belum tumbuh ya. Nah, tapi itu ada sedikit tuh. Nah, ada sedikit satu. Ada yang baru mulai tumbuh jamurnya tuh. Ini kena angin aja nggak boleh. Iya. Jadi memang benar-benar harus steril ya tempatnya. Harus tempat dingin juga. Nah, tempat dingin juga. Ini guys. Nah, jadi tidak perlu lokasi besar ya. Tidak perlu lokasi besar, cukup. Kita normalnya itu, ibaratkan orang tuh kalau punya anak 10. Pelihara satu kan, ada 10. Jadi berarti satu banding. Oke. Jadi ini hanya lagi tahun depan. Ibaratnya teras rumah guys, teras rumah. Jadi dibikin tempat khusus kayak gini. Nah, dibikin kayak rak-rak kayak gini untuk penyimpanannya.
cukup simpel guys cara pembuatannya. Jadi untuk pengelolaan budidaya ini kita tidak dianjurkan untuk memulai dari nol, tapi kita diwajibkan untuk budidaya sudah tinggal merawat hingga panen. Oke guys. Nah, ini sebelah juga ada guys. Ini dikit gelap ya guys. Kita lihat di sini lagi guys. Seperti ini guys. Di tempatnya cukup pakai kayu bulat untuk raknya, untuk penyimpanannya guys. Nah, ini dia. Tak hanya nikmat dikonsumsi, ada beragam manfaat jamur tiram yang baik untuk kesehatan. Jamur berwarna putih ini diketahui mengandung beragam nutrisi yang dapat menjaga daya tahan tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Ketika berbicara tentang jamur tiram, Anda mungkin langsung membayangkan jamur yang diolah menjadi jamur crispy atau tumis jamur. Jamur tiram, Pleurotus ostritus, memang kerap digunakan sebagai bahan dasar berbagai jenis masakan, karena rasanya yang lezat dan kaya akan nutrisi. Dalam sekitar 100 gram jamur tiram terdapat 18 kalori. Hal ini membuat jamur tiram sebagai bahan makanan yang tergolong rendah kalori. Selain rendah kalori, jamur tiram juga mengandung nutrisi penting yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti protein, karbohidrat, serat, vitamin A, vitamin B, vitamin B4 atau kolin, vitamin B9 atau asam folat, berbagai jenis mineral termasuk zat besi, fosfor, kalsium, kalium, zinc, dan selenium. Tak hanya itu, jamur tiram juga mengandung beragam antioksidan yang berperan dalam mencegah penyakit kronis dalam tubuh. Penjualan itu kita tuntun, kita latih dia minimal sampai punya pasar sendiri. Iya, oh gitu. Jangan kami enggak menganjurkan barang selalu lempar ke kita. Kalau gitu sih welcome ya. Iya. Nah, cuman kan sayang karena ada letak perbedaan harga. Oh, benar-benar. Gitu. Nah, kalau umpamanya disalurkan kita terus, ya otomatis harganya pasti beda. Iya, pasti beda. Dengan kita jual sendiri gitu. Iya. Nah, kita berharap mereka punya pasar sendiri supaya mereka mendapatkan harga yang sesuai dengan harapan mereka. Benar. Nah, misalnya kita jual sekarang sampai detik ini masih 35.000. Iya. Nah, kalau ada petani yang mau lemparin kita bukan 35.000, melainkan 25.000. 25.000, iya. Kan sayang 10.000. Iya, benar-benar. 10.000 tak seberapa, tapi kalinya tuh kan sayang. Iya. Nah, Bisa truk. bisa nutup satu angsuran mobil kan? Iya. Sayang. Gitu, jadi kita ajarkan dia bagaimana caranya mendapatkan pasar sendiri. Benar. Bukan kita nggak suka mereka lempar ke kita, bukan. Kami sih suka ya. Minimal kita pasar di kampung-kampung dulu lah, ya kan? Bebas lah. Di kampung kita sendiri lah kita pasarkan dulu. Gampang, soal itu gampang. Nah, karena tadi saya katakan ini istilahnya baru informasi lah. Iya, berinformasi, berbagi. Ada dua dari program kita yang ada. Yang pertama pembinaan perawatan sampai ke panen perdana. Yang keduanya kita latih dia, kita bimbing dia sampai minimal punya pasar sendiri. Itu dia. Itu kuncinya. Karena banyak petani-petani di luar sana, mereka taunya jual backlog. Iya, lepas itu udah dilepaskannya, nggak mau tahu, mau tumbuh, mau enggak. Iya. Mau panen mana? Mau itu. Tapi kalau kita nggak berharap seperti itu gitu. Jadi, pokoknya dari dasar lah, yang dari pertama sampailah produksi. Jadi biar dia merasakan dari awalnya seperti apa sih. Masa sih orang bayi baru lahir dibiarkan jalan sendiri, dibiarkan sendiri. Kan nggak mungkin. Jadi kita bina dia tuh, bahkan sebelum dia lahir pun kita udah bina dia. Iya, udah terawat benar. Ya, istilahnya kayak gitu lah. Jadi pengiriman backlog dari mana nih? Kita dari kabupaten. Kabupaten ya? Ya, dari kabupaten. Apa sebab kita produksi backlognya dari sana? Karena dari kabupaten itu masih banyak bahan-bahan
kualitas, Oh gitu. bahan-bahan kualitas untuk pemenuhan backlognya. Oh iya, kayak serbuk kayu itu Ya. kan. Tapi khusus untuk budidaya di sini tidak kita anjurkan dari awal. Iya, iya. Sangat-sangat tidak kita anjurkan. Karena apa? Karena kalau dari awal pembuatan backlog sampai dia kejadiannya backlog, Iya, sampai ada saat mau dirilis ke petani-petani, itu repot. iya. Selain repot, modal besar, resikonya sangat tinggi, Benar, mencapai benar, 99% resikonya. Iya, iya, iya. Kalau mau siap bangkrut silahkan. Jadi kita ambil jalan tengah ya, jual ya. Jadi kami hanya menyarankan lebih baik langsung jadi budidaya jamur tiram, Benar, benar, benar. bukan pembuat dari awal. Iya, iya. Bagus dari budidaya. Budidaya langsung ya. Karena budidaya tidak repot, Iya, hasilnya benar, pun nyata, tinggal nyemprot ya. Itu nyemprotnya pakai air biasa atau pakai pestisida atau gimana tuh? Air apapun bisa sebenarnya, Iya. cuman dalam hal ini selalu kita tetap menganjurkan air hujan. Hujan ya. Air hujan. Oh iya. Pertama higienisnya, kebersihannya. Yang keduanya menghemat juga nih, Iya. menghemat karena dapatnya dari langit. Iya. Terus karena ini barang dikonsumsi langsung manusia, Iya. tetap kita nyiramnya pakai air bersih. Air bersih. Apalagi air gunung ya, Pak ya? Ya, Air gunung lebih bagus. misalnya musim kemarau gimana? Air lain boleh nggak? Boleh. Cuman diendapkan dulu. Oh gitu. Dinetralisir dulu ya. Ya, itu udah masuk edukasi tuh. Oke. Gitu. Jadi tumbuh jamur jengkol pula. Betul, itu kalau tumbuh jamur yang lain kan Yang paling- keras. Kalau jamur Jamur kuping. tumbuh jamur bunga bang sih enggak apa-apa. Iya. Kalau jamurnya keluar jamur sawit. Jamur sawit banyak sana, Yos. Udah enggak perlu dipelihara lagi dah. Tinggal muntit ya. Masih kok, masih lancar kok penjualan jamur sawit. Iya. Rata-rata di sini harganya sih setahu saya 25.000 jamur sawit. Berarti masih mahal sini loh, Pak. Kalau di kampung paling 10.000 enggak pasti. Jelas lah. Jual di tempat dengan jual di luar. Beda di akomodasinya. Beda lah. Itulah namanya mata rantai penjualan. Iya, benar. Yang jelas sih kesimpulannya kalau untuk usaha tani khususnya untuk budidaya inilah Jamur tiram ya. tiram. Enggak repot. Enggak repot, paling cuma Banyak yang lain banyak kok. Yang Iya. tanaman-tanaman, sayur-sayuran banyak. Tinggal pilih. Cuman tinggal kita bedakan aktivitasnya aja. Aktivitas. Nah, Iya, apalagi iya. macam-macam kita yang pemalas kayak gini. Nah, benar. Betul. Mau coba-coba dan main-main dengan tanaman. Iya. Itu butuh perhatian khusus. Bisa kurus aku. Ini sih bisa kurus kayaknya. Tapi budidaya ini kan ibaratnya enggak terlalu makan banyak waktu saat kita kerja di tempat perusahaan juga. Macam saya kan kerja kan di perusahaan. Jadi kan waktu itu terbatas. Pergi pagi, pulang malam kadang-kadang. Namanya kita kerja dengan orang. Iya. Nguli. Jadi ini salah satu usaha rumahan lah ya. Usaha rumahan. Industri rumahan. Industri rumahan. Jadi kalau khusus yang punya lahan nganggur, lahan tidak terpakai, ada tempat nganggur, bisa kita karyakan. Iya, Misal benar-benar. kayak gudang, garasi, terus bekas apalah, Iya. yang sekiranya masih bisa dikaryakan, itu peluang, Benar-benar. kesempatan, pakai peluangnya. Iya, apalagi punya luas tanah ya kan. Apalagi ada rumah yang kosong nganggur, apa duit tak ada di situ kan, Iya. menghasilkan pun enggak. Nah, daripada enggak menghasilkan, bagus kita karyakan. Apa Iya. karyanya? Enggak mungkin tanam padi dalam rumah kan? Iya, benar-benar. Enggak mungkin nanam sawit, karet dan sebagainya dalam rumah. Ya Kalau udah. ini kan keliling rumah juga bisa kan Ya, gitu. di dalam rumah pun oke. Oh, gitu dia. Di kamar kita sendiri enggak bisa. Asal mau ya tidur dengan jamur. Itu, ini hebatnya jamur. Nah, oke guys, jadi gitu guys. Sedikit cerita dari bapak-bapak kita yang sudah budidaya juga. Jadi jangan takut untuk budidaya jamur tiram ini karena omsetnya juga lumayan cuan gitu pokoknya. Oke guys, nanti kita coba lihat-lihat ya di gudangnya itu gimana prosesnya, cara pembuatannya gimana, atau kita lihat tempatnya dulu, rak-raknya gimana. Oh, boleh. Nah, jadi ini karena backlognya udah habis ya Pak ya? Udah selesai. Saatnya mau refill
reptilisasi. Iya. Saatnya udah apa namanya? Harus Penggantian, ganti- iya penggantian. ganti wadah yang baru. Penggantian wadah itu berapa bulan, Pak? Yang kalau Untuk apa namanya? Untuk standarnya selalu kita anjurkan minimal 4 sampai 5 bulan. Oh, 3 lama sampai ya. 4 bulan. Itu udah kita siapkan, udah harus disiapkan bibit baru Oh gitu. atau backlog baru. Itu lumayan lama ya. Ya. Terus kemudian apa namanya? Karenanya backlog kita ini adalah backlog kategori super plus, bukan backlog yang asal-asal yang cabe-cabean segala macam yang kaleng-kalengan. Makanya dia bisa bertahan lama. Oh gitu. Dan kami tidak pernah mengatakan ini bisa tahan sampai 7 bulan sampai setahun, tidak pernah. Iya. Yang selalu kita sarankan dan anjurkan 3 sampai 4 bulan itu udah harus siap backlog baru. Oh gitu. Gitu. Karena 3 sampai 4 bulan itu ternyata backlog masih produktif, Iya. masih bisa memberikan hasil. Cuman apa kapasitasnya Iya. berkurang. Benar. Gitu. Berarti waktu ya pas panen kan gugur ini backlognya kan. Nah, bukan Gimana? gugur, dipetik, jamuan Dipetik. dipetik. Kayak gitu tumbuh tuh kan. Iya. dipetik. Tapi ada cara-cara khusus untuk cara panennya tuh? Ada. Ada ya. Ada. Nanti itu untuk di sesi berikutnya lah Pak ya. Untuk sesi Bukan, itu udah masuk edukasi, mohon maaf. iya, sebenarnya. maksudnya dikasih. Udah masuk di dalam Benar. program. Jadi kalau pengen tahu segala macamnya, miliki PO dulu. Iya, benar. Ambil PO dulu, baru kita berikan semuanya. Benar. Maaf sebelumnya. Tidak apa. Yang penting ini kita udah dapat kasih penjelasan dikit-dikit udah lumayan Pak. Iya. Karena jujur aja, terpaksa kita ambil komitmennya. Benar. Nah, ambil komitmennya dari mana nih? Kita lihat kesungguhannya. Karena banyak orang yang hanya sekedar mau lihat-lihat, hanya sekedar pengen tahu, hanya sekedar isi-isi waktu, Iya. atau sekedar sambil jalan-jalan, mohon maaf ya, sambil Iya. jalan-jalan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini bagi kami waktu itu sangat berarti. Benar. Gitu. Makanya hal-hal yang mau ditanyakan itu kalau misal termasuk di dalam program, terus kemudian dipertanyakan itu, mohon maaf belum bisa kita buka. Benar. Sebelum dia memiliki PO dulu. Benar. Jadi ambil PO dulu, semuanya akan kita Rangkum curahkan, semua, iya, oke. tumpahkan Bukan semua. habis sih kan? Ya, Nah, gitu teman-teman ya. Jadi yang pengen usaha jamur tiram jangan ragu-ragu lah. Untuk materi-materinya udah sedikit kita ceritakan juga sama Bapak ya. Jadi jangan ragu untuk usaha budidaya jamur ini. Dan juga kita juga usaha ini juga didukung sama ibaratnya instansi pinjam modal ya Pak. Nah, ya salah satu dari CU. Nah, kayak ini Bapak Paulus ya. Ya. Nah, dia dari CUKB. Ya. Jadi di Kubu juga udah ada rantingnya tuh. Iya. Udah ada cabang di Kubu, Rasau juga ada kan. Iya. Nah, pokoknya seluruh Kalimantan juga mungkin udah ada ya. Kalimantan Barat aja. Kalimantan Barat. Ya, 25 cabang. Nah, 20 cabang. Jadi membantu juga untuk usaha ini ya, Pak ya. Iya. Oke. Penting ada syarat ketentuan. Iya. Ingat, Oke. buat rumah. TNK mobil, BPKB mobil, ya sama. Yang penting ada Bisa tuh. jaminan. Kalau bisa tuh. Kalau bisa, apapun yang bisa dijual lah buat usaha. Ini Kalau ini saya tuh kalau bisa jual diri ya. kalau laku. Kadang nggak laku ya, jadi ya udahlah. Aman saja. Oke, guys. Jadi kita coba-coba dulu ya, lihat-lihat tempat-tempat ini, tempat penyimpanan backlognya tuh di tutup Kalau- pakai paran coba ya. kalau mau lihat-lihat ya silakan. Mm-mm. Tapi untuk penjelasan nanti dulu. Ya. Oke, siap. Masuk di dalam program, mohon maaf sekali lagi. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke, guys. Yuk, kita lihat-lihat dulu yuk. Saya ini kepanasan, kena panas, Belum mandi masalahnya. belum mandi, bangun tidur, ya kan? Tadi malam balik jam 2, habis rekaman di daun studio tuh, pusing kepala nih, panas ya. Rasa Oke, guys. Belum lagi persiapan malam ini. belum lagi aduh, ya Allah. Jadi Belum lagi persiapan hari ini mati lah. Tapi hari ini ada penghiburan loh, benar sebenarnya. Malam ini dia semangat ya. Sisa satu lagi. Ada Amo ya, ada mau ya. Jam berapa mulai? jam 10 lah. Jam 10 kan jam 9. Jam 10 lah, jam 9 kami ngumpul. Oke, guys. Jadi kita mau lihat proses panennya, guys. Nah,
Ini ibu lagi proses panen. Oh cukup gitu ya. Oh cuma diangkat. Yang enak kan? Yang lembut, nggak usah dipaksa. Iya. Mau diangkat itu kan? Oh sebelah sana ada juga ya? Oh ada. Oh berarti bolak balik. Bang, Oh guys, oh berarti balik ini juga ada guys. Oh ini besar nih. bisa. Masih bisa sih untuk besok. Iya. Untuk stok. Ini lagi nih. Lumayan. Ini kan ada asapnya tuh, ya ada bang. Oh iya ya. Itu nama sporanya tuh. Oh sporanya. Oh iya ada asapnya. Hati-hati, sebelahnya masih bisa untuk besok. Jadi panen masih bisa kita yang atur kan? Iya. Ini udah panen ini berapa hari kira-kira tahannya jamur nih? Biasanya kalau suhu biasa sih 2 hari. 2 hari ya? Cuma Masih dia segar? kalau 2 hari itu kering dia. Oh gitu. Makanya saya tidak mau, saya selalu jaga kualitas. Mm-mm. Jadi begitu mau antar baru saya panen. Oh gitu. Kadang mereka berubah jadi gini kan? Mm-mm. Iya krisut gitu. Tidak cantik dia. Mm-mm. Oke. Tidak rame, kalau rame Mm-mm. Nah guys, kita lihat di dalamnya guys. Jadi tadi kita cuma lihat dari luar. Jadi sekarang kita lihat dari dalam. Nah ini guys. Oh. biasanya kan kalau ini pas rame penuh sampai 20-an kilo 1 hari. Lumayan tuh. Kadang sampai nggak sempat makan kami dijual. Saking banyaknya order kan? Order sih selalu ada setiap hari. Mm-mm. Itulah nanti kan bakalan diajari caranya. Iya benar-benar. Supaya orderan kita jangan sampai kosong. Iya benar-benar. Kadang kami juga panennya pagi sore. Oh pagi sore? Ya, pagi sore. 2 kali kan? Lumayan. Kadang kan kalau kita lihat yang udah besar pagi harus dipanen jadi panen. Iya. Kalau masih bisa besar kan lumayan berapa jam itu ditunggu untuk nanti sore kan. Ini hasilnya nih. Pegang. Wih segar guys. Ini lumayan berat nih. Biasa 1 on, ada kurang, kadang lebih. Kemarin ada yang 2 on. Oh. Ini udah Kita intip di sini aja. kadang kemarin dah dipanen habis. Iya. Jadi mau ini mau dibersihkan, sayang masih tumbuh kan. Udah biarkan dia lah. Jadi rencananya bulan 3 baru dipulkan lagi. Iya. Jadi memang 3 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan. Tapi ibarat gini barang kalau memang dia targetnya 3 bulan kan, target 2 bulan tergantung kita sih. Nih kalau dia dimakan kadang-kadang ada bekicot nih yang naik nih. Oh gitu. Nih sompel-sompel. Oh jadi penyakitnya cuma bekicot ya kan? Bekicot, Semut? semut juga, cuma kalau semut kan kadang kita ada yang alami kayak bawang merah atau apa kan, Oh pakai itu. Disemprot atau gimana? disemprot aja. Semprot dia, pakai bawang merah itu. Ya. Untuk menghindar semut. Iya itu dia. Jadi lumayan simpel guys perawatannya. Tidak perlu pestisida ya kan? Hanya semprot bawang merah, digeprek. Jamur tiram, Pleurotus ostritus, adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota, dan termasuk kelas Homobasidiomicetes, dengan ciri-ciri umum tubuh buah berwarna putih,
hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram, dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram masih satu kerabat dengan Pleurotus eringi dan sering dikenal dengan sebutan King Oyster Mushroom. Guys, panas juga guys di dalam guys. Jadi di ruangan itu memang kedap udara, kan? Ruangan ini memang kedap udara, jadi yang panas. Tempat budidayanya. Oke guys, sekian dulu liputan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bye. Anda sakit hati, sakit pilek, sakit pinggang, makan makanan segar, jamur tiram. Tahan, gurih dan menghasilkan cuan. Dia kemarin goreng bios, dia goreng kayak goreng pisang. Jangan tunggu 2 jam. Oke guys, jadi Sejam selesai. ini hasil gorengan jamur tiram. Oh. Wih, manyus.